Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Nadi Mahendra, NIM 2204010066. Filsafat sebagai disiplin ilmu. Ada beberapa tempat yang dianggap tempat lahirnya filsafat. Akan tetapi bangsawan kuno atau bangsawan filsafat pada saat itu menganggap Yunani kuno lah tempat lahirnya filsafat. Adapun filsafat ini lahir di beberapa tempat, tapi bangsawan Yunani kuno menganggap lahirnya filsafat itu di Yunani, yaitu pada abad 6 sampai dengan 14 sebelum Masehi. Di kota-kota seperti Miletus, Anaximander, Sales, dan lain-lain. Tetapi kita juga bisa menemukan filsafat di India contohnya. Seperti di Tiongkok juga ada, di Mesir juga ada, yaitu di Kairo. Yaitu di India itu ada filsafat Hindu dan Buddha. Kemudian ada beberapa faktor kenapa filsafat ini lahir. Ya, faktor-faktor lahirnya filsafat di Yunani kuno. Yang pertama itu adalah kondisi sosial dan politik. Pada saat itu ada terjadi politik yaitu pemilihan raja di Yunani kuno pada saat itu. Maka muncullah pemikiran-pemikiran dari filsuf Yunani, filsafat pada saat itu. Kemudian ada perubahan struktur ekonomi. Kemudian ada kontak dengan budaya lain. Ya, pada saat itu ada kontak budaya antara Yunani dengan Mesir pada saat itu. Maka muncullah pemikiran-pemikiran tentang filsafat. Kemudian kemajuan dalam sistem pendidikan. Dengan majunya sistem pendidikan, maka muncullah pemikiran-pemikiran filsafat itu. Kemudian ada ketidakpuasan terhadap mitologi dan kepercayaan tradisional. Atau pada saat itu para filsuf-filsuf atau bangsawan-bangsawan ini kurang puas dengan jawaban dari raja. Maka muncullah pertanyaan atau pemahaman-pemahaman filsafat. Kemudian ada pertumbuhan ilmu pengetahuan dan matematika. Maka dengan adanya faktor-faktor ini, maka muncullah filsafat. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya filsafat ini muncul karena faktor-faktor ini, dan ini munculnya dengan semuanya, tidak dengan satu faktor, tapi harus dengan semua faktor ini. Maka muncullah yang namanya ilmu filsafat. Jadi sebelum kita masuk ke zaman Socrates, yaitu ada masa sebelum Socrates, itu ada disebut dengan pra-Socrates. Yaitu di mana zaman itu pada saat itu ada filsuf Yunani pra-Socrates, yaitu yang mempunyai kontribusi sangat besar sebelum masa Socrates. Ada beberapa orang, di antaranya ada Thales, yaitu lahir pada 624 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Thales dianggap sebagai salah satu tokoh yang mencari tahu alam semesta. Jadi Thales inilah di antara banyaknya tokoh, dia termasuk salah satu tokoh dari Yunani kuno yang mencari apa itu alam semesta. Dia mencari apa itu alam semesta. Dan ada satu gagasan dia yang mengatakan air adalah elemen dasar dalam alam semesta. Itu adalah gagasan dari seorang Thales, yang mengatakan air
adalah elemen dasar bagi alam semesta. Kemudian ada Anaximander. Anaximander ini lahir pada 610 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Jadi Anaximander ini dia adalah muridnya Thales. Dia mempunyai gagasan tanpa batas atau sehasai prinsip, yaitu gagasannya tanpa batas sebagai prinsip. Anaximander ini lebih memperjelas tentang alam semesta daripada si Thales tadi. Dia lebih memperinci atau memperjelas apa itu alam semesta, dan dia membawa gagasannya yaitu tanpa batas sebagai prinsip. Kemudian ada Heraklitus, yaitu lahir pada 535 sampai dengan 475 sebelum Masehi. Dia membawa gagasan yaitu perubahan terus menerus. Menurut dia segala sesuatu pasti ada perubahan, yaitu bersifat logos atau bersifat logis. Menurut seorang Heraklitus ini, sesuatu yang dilakukan pasti akan ada perubahan. Makanya akan ada perubahan pada setiap manusia. Contoh, ketika dia kecil, ketika dia besar, itu kan ada perubahan. Kecil dia mungkin belum bisa berjalan, kemudian dia bisa berjalan, terus ada perubahan. Dan perubahan tersebut itu bersifat logos atau bersifat logis atau bersifat masuk di akal. Kemudian ada Parmenides. Parmenides ini lahir pada 515 sampai dengan 450 sebelum Masehi, yang kemudian dia membawa gagasan ide keberadaan yang tidak berubah, ya. Dan ini bertentangan, ya, bagaimana gagasan yang dibawa oleh Heraklitus dan Parmenides ini berbeda. Parmenides mengatakan bahwasanya ide keberadaan yang tidak berubah. Maksudnya ide itu tidak akan pernah berubah jika dipikirkan secara logos, jika dipikirkan secara logis. Tapi menurut Heraklitus, perubahan itu terus menerus. Baik itu ide, baik itu manusia, baik itu alam semesta. Perubahan itu akan terus menerus. Sedangkan menurut Heraklitus, menurut Parmenides, ide keberadaan yang tidak berubah dan akan menentang dengan Heraklitus. Kemudian ada Empedokles, yaitu lahir pada 490 sampai dengan 430 sebelum Masehi. Dia mengemukakan bahwasanya di dunia ini ada elemen tanah, ada 4 elemen, ada tanah, air, udara, dan api. Dan dia mengatakan bahwasanya 4 elemen ini dapat mempengaruhi dunia dan alam semesta. Dan ini merupakan salah satu hal yang bersifat sangat-sangat logis. Karena tanpa adanya air kita tidak bisa hidup, tanpa adanya udara kita tidak bisa hidup, tanpanya ada api kita tidak bisa hidup, dan tanpa adanya tanah kita juga tidak bisa hidup. Karena perlunya antara tanah, air, udara, dan api itu harus ada. Di semuanya itu harus ada. Dan ini adalah salah satu gagasan yang sangat-sangat logis dibawakan oleh seorang filsuf dari Yunani yang bernama Empedokles. Kemudian filsuf ini memberikan kontribusi yang sangat-sangat berpengaruh terhadap filosofi di Yunani kuno. Dan ini adalah beberapa filsuf Yunani yang berjasa atau yang mempunyai kontribusi sangat besar
sebelum kita masuk ke zaman Socrates. Dan ini adalah pada zaman pra-Socrates. Baik, selanjutnya ada mazhab Yunani pra-Socrates. Ada beberapa arah atau konsep-konsep utama. Jadi nanti di mazhab ini ada konsep-konsep utamanya atau sesuatu mungkin yang bervariasi dari mazhab Yunani pra-Socrates. Di antaranya ada monisme Thales atau filsuf pra-Socrates pertama yang menciptakan konsep dasar yang menjadi sesuatu di alam semesta atau langkah awal menuju alam semesta. Jadi pada mazhab monisme Thales ini adalah dia ingin menciptakan konsep bagaimana kita melihat alam semesta. Apa yang kita pikirkan ketika kita melihat alam semesta. Ingin memajukan atau ingin memberitahukan kepada kita beginilah alam semesta. Dan ini adalah mazhab dari monisme Thales. Kemudian ada mazhab monisme Thales ini adalah langkah awal menuju alam semesta. Kemudian ada pluralisme Anaximander, yaitu muridnya Thales seperti yang kita katakan tadi. Ini adalah muridnya Thales dan dia mengemukakan bahwasanya aperion, yaitu tanpa batas. Sesuatu yang dihubungkan dengan alam semesta itu tidak akan ada batasannya. Dan ini yang dikatakan oleh seorang Anaximander dalam mazhabnya pluralisme Anaximander. Kemudian ada pantalisme Heraklitus, yaitu mengemukakan bahwasanya perubahan prinsip dasar alam semesta, yaitu setiap alam semesta itu akan terus berubah. Yang dulunya di sini ada hutan, kemudian menjadi kota. Yang dulunya di situ kota, kemudian menjadi hutan. Yang dulunya di situ gurun padang pasir, sekarang menjadi kota. Makanya dikemukakan oleh seorang Heraklitus dalam mazhabnya pantalisme Heraklitus, bahwasanya dia mengatakan perubahan itu akan terus ada. Perubahan itu menjadi prinsip dasar bagi alam semesta. Dan ini perubahan yang bersifat logos. Dan ini yang harus kita garis bawahi, perubahan yang bersifat logis. Jika tidak logis, itu bukan termaksud dalam mazhab pantalisme Heraklitus. Karena pada pantalisme Heraklitus sendiri, perubahan itu harus bersifat logos atau perubahan harus bersifat masuk di akal. Kemudian ada monisme dan keterbatasan Parmenides, yaitu menolak pembah dan menganggap satu-satunya yang abadi adalah kenyataan. Jadi monisme dan keterbatasan Parmenides ini, mereka menganggap bahwasanya perubahan itu tidak ada. Tidak ada perubahan. Mereka menganggap bahwasanya salah satu kenyataan, salah satu yang dianggap logos, salah satu yang dianggap masuk di akal itu adalah kenyataan. Jadi mereka tidak menganggap perubahan ini, alam semesta ini mengalami perubahan, tapi alam semesta ini mengalami kenyataan. Dan ini sangat bertentangan dengan mazhab yang dikeluarkan oleh Heraklitus, yaitu pantalisme Heraklitus. Kemudian ada pluralisme Empedokles. Sebagaimana yang kita ketahui, Empedokles sendiri dia mengemukakan gagasan bahwasanya 4 elemen: air, tanah, udara, dan api, yang dimana ini saling berkaitan, harus mempunyai satu sama yang lain, dan ini sangat mempengaruhi bagi alam semesta. Di antara semua mazhab dari filsuf Yunani pra-Socrates,
Mereka mempunyai variasi-variasinya masing-masing. Dan filsuf atau mazhab-mazhab di zaman Prasokrates ini itu lebih mengemukakan, yaitu lebih ke alam semesta. Dan ini adalah beberapa mazhab dari Yunani Prasokrates. Puncak filsafat Yunani kuno. Setelah kita bahas masa Prasokrates, maka kita akan masuk ke bagaimana puncak filsafat Yunani kuno. Pada masa klasik, yaitu di Athena, pada abad 4 sebelum Masehi, ya, ada beberapa filsafat Yunani kuno. Di sana ada etika, ada pemikiran, ada politik, ada matematika dan lain-lain. Pada masa filsafat Yunani kuno, di sana itu berkembang ilmu tentang politik, ilmu tentang etika, ilmu tentang bagaimana cara berpikir yang rasional, kemudian bagaimana ilmu matematika dan lain-lain. Puncaknya itu ada beberapa masa, ada pada masa Sokrates, yaitu 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Yaitu Sokrates ini berfokus pada pertanyaan tentang etika dan keadilan. Jadi Sokrates ini dia berfokus tentang bagaimana seseorang tentang etikanya. Ya, seseorang bagaimana mempunyai etika yang baik, etika yang etika yang terpuji dan menjunjung tinggi sebuah keadilan. Ini yang dilakukan oleh Sokrates. Jadi Sokrates ini emang tidak menulis karya-karya. Dia ada mempunyai karya tapi tidak ditulis. Namun ada ditulis oleh salah satu muridnya yang bernama Plato, yang juga termaksud dalam filsuf Yunani kuno. Dan dia mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan sebuah jawaban maka diperlukan sebuah pertanyaan. Dan ini yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk mendapatkan sebuah jawaban, maka Anda harus dihadapkan dengan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, kemudian ada Plato. Plato ini 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Plato juga mendirikan akademik, yaitu sekolah tingkat pertama atau salah satu sekolah filsafat ya pada saat itu yang ada di dunia. Dan ini didirikan oleh seorang Plato, muridnya Sokrates. Kemudian Plato mendirikan karyanya yang bernama Republik. Plato agak sedikit. Kemudian ada Aristoteles, yaitu hidup pada 380 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Dia membentuk sekolah akademik filsafat yang kedua di Athena. Di sini dikatakan di Athena, bukan di dunia. Kemudian dia membawa gagasannya, yaitu lebih ke logika dan epitomologi. Yaitu dia mengandalkan semua dengan logika. Ya, semua dengan logika, semua dengan berpikir. Karena ketika berpikir, semua akan mendapat. Bagaimana hukum Newton didapatkan? Itu melalui dengan cara berpikir. Bagaimana Thomas Alva Edison mendapatkan sebuah lampu, itu dilakukan dengan berpikir. Makanya Aristoteles mengatakan bahwasanya logika dapat membentuk beberapa karya. Kemudian ada Helenistik, yaitu pada 300 sampai dengan 30 sebelum Masehi. Pada masa Helenistik ini muncul aliran baru. Ya, banyak munculnya aliran-aliran baru, tapi dia membawa gagasan
lebih ke etika dan ketenangan batin. Jadi menurut seorang Helenistik ini, etika dan ketenangan batin itu sangat diperlukan. Ya, ketenangan batin ini adalah salah satu hal yang sekarang disepelekan. Ketika ketenangan batin tidak ada, maka pikiran atau otak itu tidak akan berjalan secara logos, tidak berjalan secara logis. Kemudian ada kontribusi pada pemikiran hukum dan politik. Jadi pada masa puncak filsafat di Yunani kuno, mereka sangat juga berkontribusi pada pemikiran hukum dan politik. Sangat-sangat berkontribusi. Kemudian ini dilakukan oleh Plato dan Aristoteles. Aristoteles dan Plato ini sangat berperan penting dalam kontribusi pada pemikiran hukum dan politik. Plato memberikan bagaimana caranya, sedangkan Aristoteles ini berperan sebagai analisis data. Kemudian ada pemikiran etika yang mendalam. Socrates, Plato, Aristoteles, gagasan tentang mereka membuat sebuah gagasan yaitu tentang kebajikan dan tujuan hidup. Dan ini yang dimaksud dengan pemikiran etika yang mendalam. Apa tujuan hidupnya? Kemudian puncak filsafat Yunani kuno ini juga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk bagi masyarakat Barat pada saat itu.